format atau kerangka. Jadi sekali lagi, Pak kasih kesempatan 5-10 menit untuk mengkonstruksi format umumnya. Jadi susunan dia itu dibentuk awalnya apa, setelah itu apa. Ya, Pak kasih contoh misalnya setelah judul, dia nanti kemudian ke abstrak. Nah, setelah abstrak itu apa di bawahnya? Setelah itu apa ya, setiap jurnal. Jadi teman-teman yang tadi tentang minat botani dan juga mikro, fokus kepada artikel jurnal tentang pemanfaatan sirih. Teman-teman yang minat zoologi, fokus kepada distribusi komodo. Sedangkan teman-teman yang minat ekologi, fokus kepada artikel tentang bioremediasi. Bisa ya? Bisa, Sekali Pak. lagi, untuk teman-teman yang di mikro dan botani, fokus kepada artikel jurnal tentang pemanfaatan sirih. Teman-teman yang di zoologi tentang distribusi komodo, sedangkan teman-teman yang ada di minat ekologi tentang bioremediasi. Kalian mencatat format umum atau bagian-bagian umum yang ada dalam masing-masing artikel tersebut. Silakan, Pak kasih waktu 5-7.
Halo, selamat pagi semua. Sudah ada yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba untuk memberikan jawaban? Angela Pantika? Sudah ada? Olin? Iya, Pak. Silakan. Sudah adakah jawabannya? Sudah, Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Format umumnya untuk jurnal manfaat sirih merah sebagai agen antibakterial terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Ini menurut saya, yang pertamanya itu kita tentukan judul dari jurnal ini, yaitu dengan judul manfaat sirih merah atau Piper crocatum sebagai agen antibakterial terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, yang keduanya itu kita membuat abstrak atau ringkasan dari jurnal tersebut. Yang berikutnya itu kita masuk ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluannya itu kita membahas tentang bagaimana penggunaan obat secara alami atau back to nature. Terus dan penelitian dari manfaat sirih merah ini yaitu sebagai antibakteri terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, khususnya itu untuk Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, sirih merah ini dia dibuat dalam bentuk ekstra etanol untuk mengoptimalkan zat aktif antibakteri yang terdapat di dalamnya. Kemudian zat aktif yang diduganya itu bersifat antibakteri seperti alkaloid, tanin, dan minyak atsiri. Kemampuannya itu dia sebagai antibakteri diukur berdasar kadar hambar minimal KHM dan kadar minimal KBM ekstra terhadap Staphylococcus aureus positif dan Escherichia coli gram negatif. Nah, untuk pendahuluan poin yang ke A, sirih merah. Nah, sirih merah ini dia merupakan salah satu tanaman obat konvensional yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Nah, di samping itu juga dia memiliki nilai spiritual yang tinggi. Baik, masih ada? Ya, Pak. Silakan. Terus untuk poin yang ke B-nya itu, zat-zat yang terdapat pada sirih merah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari secara kromatografi, sirih merah mengandung flavonoid, alkaloid, senyawa polifenolat, tanin, dan minyak asiri beserta dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang berikutnya itu metode penelitian. Metode ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium untuk membuktikan adanya kemampuan antibakteri ekstra sirih merah atau Piper crocatum terhadap bakteri standar laboratorium. Bakteri gram positif pada penelitian ini dilakukan pada Staphylococcus aureus, sementara untuk bakteri gram negatif dilakukan pada Escherichia coli. Penelitian ini meliputi preparasi sampel, pembuatan ekstrak, dan uji daya
Selanjutnya, hasil lakukan dengan 5 kali. Dari keseluruhan hasil KHM dan KBM dapat diringkas sebagai tabel berikut. Tabel satunya itu kadar hambat minimal KHM dan kadar bunuh minimal KBM ekstra etanol sirih merah atau pipercrocatum terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923. Untuk tabel 2-nya itu kadar hambat minimal atau KHM dan kadar bunuh minimal atau KBM ekstra etanol sirih merah pipercrocatum terhadap Escherichia coli ATCC 35218. Untuk yang ke B, pembahasan dari hasil di atas dapat diketahui sesuai dengan gambar 1, 3, dan tabel 1 bisa dilihat di jurnal. Sirih merah atau pipercrocatum memiliki potensi antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hal-hal yang mungkin membuat hasil yang berbeda pada percobaan 1-5 itu bisa dilihat di jurnal. Itu ada 3 poin. Yang pertama, variasi dari penelitian itu sendiri. Yang kedua, kadar zat aktif yang berbeda pada ekstra yang digunakan karena pembuatan ekstra dilakukan beberapa kali sehingga dari 5 percobaan tersebut tidak berasal dari 1 kali pembuatan. Yang ketiga, jumlah kuman yang mungkin berbeda pada setiap kali percobaan. Nah, yang berikutnya kita membuat kesimpulan dan saran dari jurnal tersebut. Setelah kita membuat kesimpulan, tentunya yang kedua kita membuat saran. Setelah itu yang terakhir kita buat daftar pustaka. Sudah? Sudah. Baik. Sangat lengkap sekali, Olin. Terima kasih. Baik, Pak kasih kesempatan lagi. Mungkin masih ada yang mau memberikan pendapat terkait tentang pertanyaan nomor 2, format umum yang ada pada artikel jurnal itu. Silakan Pak kasih kesempatan, siapapun silakan membuka mikrofonnya, mengaktifkan mikrofonnya dan langsung menjawab. Silakan. Siapa? Ada? Lucia Tiara mau memberikan jawaban? Ayo, siapa? Kita sampai jam berapa ya? Kuliahnya? 10-20, Pak. Berarti masih cukup banyak lah. Ada lagi? Tadi sudah ada beberapa, sudah ada dari Justina sudah memberikan jawaban, ada Widi, ada tadi yang bicara tadi Olin, ada siapa lagi tadi? Yopas, walaupun tadi belum sempat memberikan jawaban. Sonya, mau berbicara? Silakan. Atau Julia atau Hendriguez. Silakan. Ada yang sudah punya ide? Sudah mau berbagi? Oke. Kalau memang masih belum ada, mungkin belum berani aja ya. Kalau menurut Pak semua sudah punya jawaban, cuma belum berani. Sekali lagi Pak sampaikan di sini kita tidak benar salah ya, karena kita belajar semua.
Jadi tentu dalam belajar itu ada hal-hal yang mungkin kurang bisa dilengkapi, ada hal-hal yang sudah lengkap bisa dibagi kepada kawan-kawan. Jadi harus berani untuk berbicara ya. Oh ya, ini ada Sarliana Banusu sudah aktifkan kamera, mau memberikan jawaban? Tertarik memberikan Ya, Pak. jawaban? Silakan. Ya, Pak. Untuk artikel manfaat daun sirih. Oke, silakan. Untuk format umumnya yang pertama itu judul, Iya, nama penulis, iya. abstrak, Oke, pendahuluan, oke. metode, Iya, hipotesis, iya, hasil dan pembahasan, mhm, kesimpulan dan saran, serta iya. daftar pustaka. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Masih ada yang terakhir sebelum Ya, kita Pak. pindah ke slide yang berikut. Tadi Pak lihat ada Maximus mau? Ada mau memberikan jawaban? Maximus mau, silakan. Selamat pagi Bapak, minta maaf saya punya Pak, jaringan ini agak error, jadi ini agak error. ya. Masih menyimak tidak? Selamat pagi Bapak. Iya. Bisa memberikan jawaban atau pendapat? Soalnya hujan hari jadi Oh ya, ya. Baik, baik. Terima kasih. Saya Maksi. Bapak. Yopas, silakan Yopas. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta maaf Bapak karena kami mengikuti perkuliahan online ini karena terganggu jaringan sehingga apa yang disampaikan Bapak kadang kami dengar dan kadang tidak. Jadi ini menurut saya sistematika penulisan artikel ilmiah itu yang pertama itu sudah judul, Ya, identitas penulis, ya, abstrak bahasa Inggris, Indonesia, ya, penulis, metode, ya. hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Jadi untuk jurnalnya, Bapak minta maaf tadi sempat baca hanya bahasa Inggris semua, jadi kurang paham. Oke, baik. Sama-sama kita belajar ya, Pas ya. Ya Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 4 orang yang sudah memberikan jawaban. Tadi ada Olin, ada juga Sarliana, Maxi walaupun belum lengkap, dan juga tadi ada juga dari Yopas. Ya, jadi kurang lebih untuk umumnya suatu artikel terutama jurnal itu ada bagian awal, kemudian sudah pendahuluan, ada isi dan penutupnya. Ya. Jadi awal tadi atau halaman yang paling muka itu ya misalnya ada tadi menyebutkan judulnya, kemudian siapa yang melakukan penelitian ataupun juga yang memposting artikel ini. Lalu di situ mungkin juga ada emailnya, siapa mereka dari mana saja. Lalu kemudian ada abstrak, ada tadi bahasa Indonesia, ada juga mungkin bahasa luar ya, yaitu bahasa Inggris. Lalu masuk ke introduksi ataupun pendahuluan, perkenalan. Di situ tuh ada dalamnya ada rumusan masalah, ada tujuan, ada sedikit teori singkat yang disusun untuk mendukung penelitian yang sudah kalian ataupun yang sudah dibuat oleh si peneliti. Lalu dari situ dia masuk kepada isi. Dalam isi yang penting itu, di situ ada metodologinya. Lalu di bagian metodologi setelah itu ada hasil. Nah, hasil dan diskusi ini kalau kalian perhatikan dari ketiga artikel jurnal yang sudah ada itu ada sedikit perbedaan ya. Ada yang membedakan hasil lalu diskusi. Ada yang langsung hasil dan diskusi. Ada yang menuliskan hasil kemudian diskusinya dipisahkan. Nah, itu memang kembali kepada keinginan dari setiap jurnal ataupun format yang masing-masing jurnal itu dia mau seperti apa. Ya, jadi tergantung dari masing-masingnya.
masing-masing jurnal itu sendiri. Dia mau seperti apa. Nah, setelah itu dari isi utama tadi masuklah ke bagian penutup. Di penutup itu kurang lebih nanti ada yang namanya daftar pustaka atau referensi. Kemudian mungkin sebelumnya itu ada kesimpulan, ada saran mungkin yang ada. Ada juga ucapan-ucapan terima kasih kepada mereka yang mendukung berupa keuangan atau mendukung berupa ide-ide penelitian atau dalam ide-ide diskusi membahas hasil, itu disampaikan di situ atau dikenal dengan istilahnya itu acknowledgement, ya, pengakuan, ucapan terima kasih, acknowledgement. Ya, itu ada di artikel yang sudah ada, yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian download. Di situ juga kelihatan. Nah, lalu nanti pada terakhirnya ya penutup berupa referensi dan sebagainya itu. Nah, kemudian dari artikel tadi kalian lalu bisa membuat ataupun menyusun materi untuk seminar. Apa-apa saja yang ada di dalam materi seminar itu ya Pak, bagi atas 3 bagian ini saja. Yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal itu yang mungkin nanti kalian tampilkan tentang judulnya, ya, judul penelitian kalian. Ya, jadi kalian harus tuliskan di situ di bagian penelitian kalian itu yang harus kalian tuliskan. Ada halaman awalnya, ya. Di situ bisa kalian tuliskan di situ. Kemudian juga di situ ada semacam pendahuluan latar belakang masalah yang bisa kalian cantumkan, tujuannya bisa kalian cantumkan. Lalu masuk ke inti. Yang di inti itu yang kalian sampaikan metodenya kalian seperti apa untuk mendapatkan hasil untuk kalian bahas, ya, untuk kalian bahas. Lalu nanti dari situ sampai kepada bagian penutupnya kalian buat kesimpulan, kalian nanti ucapkan terima kasih. Nah, jarang sekali dalam suatu penyampaian materi seminar itu orang menyampaikan ucapan terima kasih, tetapi adalah menjadi hal yang penting dan juga menjadi secara etikanya itu perlu. Kalau misalnya penelitian kalian itu adalah hasil kerjasama dari misalnya, ya, di sini ada yang tertarik untuk membuat penelitian dan dia mengusulkannya kepada lembaga bantuan dana, misalnya LPDP, atau nanti kalian bekerja sama dengan pihak dinas. Maka di sini perlu kalian sampaikan ucapan terima kasih itu. Karena itu bentuk apresiasi, bentuk dukungan yang kalian bisa berikan kepada lembaga ataupun orang-orang yang sudah membantu kalian. Ya, jadi di bagian penutup itu, selain daripada nanti ada daftar pustaka, kalian perlu mencantumkan atau memberikan hal-hal ini. Ya, oke. Itu materi yang bisa Pak sebagai pelengkap untuk kalian. Silakan kalau ada punya pertanyaan, Pak kasih kesempatan untuk mengajukannya. Silakan. Ada yang punya pertanyaan, Pak kasih kesempatan. Silakan. Sambil mungkin masih kalian lihat-lihat catatan kalian, Pak ingin sampaikan bahwa tugas pertama yang sudah Pak berikan di Edmodo itu, waktu pengumpulan terakhirnya itu sebentar malam. Pak sempat memeriksa, belum semua mengumpulkan. Ya, artinya pemeriksaan Pak terakhir itu hari, kalau tidak salah, hari Jumat yang lalu. Mudah-mudahan setelah hari Jumat itu ada yang sudah mengumpulkan, ya, karena
itu dikunci secara otomatis ya. Pak sudah setting untuk pengunciannya secara otomatis. Jadi setelah nanti malam 23.59 masuk ke hari berikut atau hari Selasa, maka nanti terkunci dan tidak bisa di-upload lagi jawaban kalian. Ya, jadi tolong perhatikan juga termasuk hal ini. Sudah ada yang punya pertanyaan? Bekas kesempatan. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, tugas yang kedua, ya, tugas yang kedua ini diminta kalian membuat ringkasan, ya. Ringkasan dari apa yang sudah kita lakukan, diskusi yang sudah kita lakukan. Di sini ada kurang lebih ada 4 poin yang perlu ada dalam ringkasan, ya. Ringkasan itu kalian diminta untuk membedakan artikel yang jurnalnya laboratorium maupun non laboratorium ataupun juga gabungan antara laboratorium dan juga non laboratorium. Apakah mereka punya formatnya sama, apakah mereka punya format yang berbeda, alasan perbedaan dalam format itu apa, kemudian menurut kalian bagian-bagian penting apa saja Kak yang secara format itu dia perlu ada dalam suatu artikel jurnal. Kalian buat ringkasannya. Ingat ya, ringkasan itu artinya bukan kalian cuma tuliskan dan kemudian tanpa ada penjelasan, tapi berikanlah penjelasan yang penting, penjelasan yang inti-inti terkait dengan hal itu. Ya. Lalu artikelnya dibuat dalam bentuk paragraf, minimal 4 paragraf dan maksimalnya 6 paragraf. Paling akhir dikumpulkan pada tanggal 6 September 2021 jam 23.59. Nanti soal ini akan Pak posting di Edmodo, ya. Nanti soal ini akan Pak posting di Edmodo. Nanti silakan periksa Edmodonya, ya. Baik, Pak. Baik, Ya. Pak. Ya. Baik, Soal Pak. ini Pak di Edmodo. Jadi memang sekarang belum Pak posting karena belum, tapi nanti Pak posting di Edmodo untuk kalian buka dan kalian. Nanti dikumpulkannya di Edmodo juga ya. Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, kalau memang belum ada lagi, Pak ingin mengambil gambar, tolong diaktifkan kameranya. Selain itu, ingat bahwa daftar hadir Pak juga sudah bagikan ya. Iya, sudah, Pak. Baik. Sudah, Setelah kita selesai, tolong diisi daftar hadirnya. Pak, saya bisa tanya. Oh ya, silakan Widi. Yang tadi kan sebelumnya tentang format penulisan itu kan Pak sempat bilang bahwa tergantung dari mana jurnal, tergantung dari diterbitkan jurnal itu. Misalnya kayak yang tadi Siri Merah itu kan dari jurnal kedokteran. Nah, itu maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya formatnya seperti apa? Kan beda-beda di jurnal diterbitkan misalnya. Yang Siri Merah kan kedokteran, terus yang bioremediasi lagi diterbitkan dari jurnal yang berbeda lagi. Baik. Kalau misalnya Widi perhatikan itu nanti Widi lihat bahwa di bagian jurnal yang JKTI ini menyampaikan hasil sama diskusi itu dia beda sama jurnal yang dikeluarkan oleh biologi konservasi. Ya, kalau diperhatikan. Coba dilihat. Itu kalau si